Saya ingatkan kepada kalian para komentator-komentator, dan kalau ini adalah efek dari postingannya Gusani, berarti saya ingatkan Gusani juga, jangan sembarangan bilang Pamekasan itu kecolongan, ada Wahabi. Pembicaraan kamu kan aneh-aneh. Jangan ditawarkan di publik. Pak Zulkarnain itu coba dia khutbah Jumat di Masjid Sumeneb terus bilang bahwasanya sifat 20 itu kan sifat Allah misalnya. Atau sifat 20 itu sesat. Coba, pengen lihat gitu. Coba khutbah di kampungnya gitu ya. Sebut bahwasanya Maulid Nabi itu sesat, bahwanya tarawih itu bid'ah kalau 23, yang benar 11. Bahwasanya Imam Syafi'i itu tarawihnya 11. Berani nggak? Pengen tahu aja. Kenapa? Karena Pak Zul ini mungkin tidak cocok juga kalau kita bil isyarah. Kita bicara secara yang dipahami banyak orang mungkin tidak cocok. Mungkin cocoknya seperti yang satunya di Geruduk. Buktikan saja di Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada komentator-komentator dan katanya ini berasal dari Gusani bahwasanya saya kecolongan. Ada Wahabi di Pamekasan. Saya ingatkan kepada kalian para komentator-komentator, dan kalau ini adalah efek dari postingannya Gusani, berarti saya ingatkan Gusani juga, jangan sembarangan bilang Pamekasan itu kecolongan sehingga ada Wahabi. Anda itu kalau begitu salah fatal. Saya akan jelaskan mengapa saya bilang itu salah. Yang pertama, Pamekasan itu adalah kota pelajar. Jadi di antara 4 kabupaten di Madura itu, yang bergelar sebagai kota pelajar itu adalah Pamekasan. Kalau kota pelajar berarti orangnya terdidik. Ada pertanyaan, kok bisa terdidik main geruduk? Oh enggak, itu ada asasnya. Kita tahu ada satu falsafah, al-abdu yukra'u bil aso wal hurru takfihi al isyarah. Orang yang bisa dibilangin dengan ucapan, bisa dihadapi dengan lemah lembut, cukup dengan isyarah, itu memang orang merdeka, artinya orang pintar. Kalau al-abdu, orang bebel, tidak ada otaknya, memang harus pakai tongkat. Yukra'u bil aso. Itu prinsipnya. Jadi Pamekasan itu bukan anti Wahabi. Di Pamekasan itu, ya di Madura yang lain, jangankan Wahabi, orang non muslim aja ada hidup dengan semua agama. Dibiarkan begitu saja. Wahabi kemarin itu digeruduk bukan karena dia Wahabi. Ya walaupun kalau sudah ada suara-suara usir-usir Wahabi itu kan efek. Ustadz siapa namanya itu? Yang besar itu? Subhan Bawazir apa siapa itu sering ada kajian di masjid di Pamekasan. Saya lihat di YouTube-nya Pamekasan mengaji itu ada. Masjidnya di Pamekasan ada. Tetapi kajiannya tertutup untuk jamaah dia. Nah, yang kemarin ini khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sudah sifatnya general, lintas, bukan hanya jamaahnya. Lalu dalam khutbah Jumat dia menyampaikan narasi seperti itu. Oh, berarti tidak bisa dibiarkan. Artinya bertahap. Bukan karena dia Wahabi, bukan. Tapi karena omongannya itu sampah. Sampah artinya berisi pelintiran dari kitabnya Hadratus Syekh At-Tambihat Alal Maulid Bil Munkarat. Jadi masalahnya di situ. Jangankan dia Wahabi, dia non muslim pun nggak ada persoalan asal yang dibicarakan itu bukan kebohongan. Ya, toh hak masing-masing bicara. Itu ya. Jadi bukan kecolongan. Ya kita biarkan saja. Kamu Wahabi mau ke Pamekasan silakan, kamu mau berceramah silakan. Tapi kalau kamu berceramah di depan publik dengan narasi-narasi aneh, sudah kamu tidak dianggap sebagai al-huruf, tidak bisa ditegur dengan kritik di YouTube, dengan bahasa ilmiah nggak bisa, harus didatangi. Kenapa? Karena ya mungkin dianggapnya sudah bukan al-huruf, tetapi cukup yang dengan bil aso, tongkat. Jadi ini masuk kepada khitabun nasi ala qadri uqulihim ya. Jadi menyikapi orang sesuai dengan levelnya. Ini kalau diajak bicara baik-baik nggak bisa kayaknya. Harus pakai tongkat. Ya sudah, dipraktekkan seperti itu. Saya kira Wahabi dimanapun itu nggak pernah ada di geruduk kecuali mereka keterlaluan.
keterlaluan ya, melampaui batas. Saya sudah bilang, kalau kamu bicara di bawah pohon kelapa berdua sama istri kamu atau sama jamaah kamu yang sudah kamu anggap bisa percaya dengan ucapan-ucapan kamu itu, ya silahkan. Silahkan ya. Nggak akan ada orang ceramah di rumahnya berdua digerebek, nggak akan. Tapi kalau kamu di tempat masjid, khutbah Jumat, jangan main-main. Jangan main-main. Jadi likulli maqalin maqamun. Setiap tempat itu ada omongan yang cocok. Walikulli maqamin maqalun. Setiap omongan itu ada tempatnya yang cocok. Pembicaraan kamu kan aneh-aneh. Jangan ditawarkan di publik. Pak Zulkarnain itu coba dia khutbah Jumat di Masjid Sumeneb terus bilang bahwasanya sifat 20 itu bukan sifat Allah misalnya. Atau sifat 20 itu sesat. Coba pengen lihat gitu. Coba khutbah di kampungnya gitu ya. Sebut bahwasanya maulid Nabi itu sesat, bahwasanya tarawih itu bid'ah kalau 23, yang benar 11. Bahwasanya Imam Syafi'i itu tarawihnya 11. Berani enggak? Pengen tahu aja, pengen tahu ya. Kenapa? Karena Pak Zul ini mungkin tidak cocok juga kalau kita bil isyarah ya. Mungkin kan. Kalau kita bicara secara yang difahami banyak orang mungkin tidak cocok. Mungkin cocoknya seperti yang satunya di Geruduk ya. Ya buktikan saja di Sumeneb. Atau di Pamekasan silahkan ceramah seperti itu ya. Maulid Nabi itu dari Yahudi lah, tahlilan itu tradisi Hindu lah, itu sesat bid'ah dolalah. Coba berani nggak? Ada nyali nggak? Kalau keluar-keluar di YouTube atau dia punya kajian, ya Pak, mohon maaf, itu bukan ukuran. Kamu kira kamu bisa duduk di depan meja, terus ada jamaahnya, terus itu keren gitu? Apa susahnya? Cuman begitu. Saya kalau mau begitu, apa susahnya? Tinggal saya panggil orang-orang, datang semuanya. Apa masalahnya? Terus itu ukuran hebat gitu, sudah memberi kajian. Bukan Pak. Bukan itu ukuran hebat bagi otak-otak yang nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Orang berbicara ilmu itu ada takarannya. Takarannya itu adalah yukhalif au yuwafiq, sesuai atau tidak sesuai. Kalau asal bacot, mau kamu di depan mimbar banyak yang dengar, terus yang dengar juga sama gobloknya, sehingga iya saja, manggut saja, itu bukan berarti kamu hebat ya. Bukan berarti kamu hebat ya. Maka dari itu Pamekasan itu tidak pernah kecolongan Wahabi. Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Saya yakin masjidnya juga sebentar lagi dibuka lagi. Cuma ya jangan main-main lagi. Itu sebagai shock terapi saja. Karena ya kalau kaidah saya, kalau bin aso itu memang kadang-kadang tidak cukup sekali. Kenapa? Karena kita kalau sudah pakai tongkat artinya kan binatang, nggak mikir. Biasanya binatang itu namanya nggak mikir, dipukul sekali berhenti, tapi besoknya ngulangi lagi, pukul lagi, ya begitu ya. Begitu, walaupun bukan berarti itu binatang, ini kan bahasa kiasan saja. Kamu jangan terlalu harfiah lah memahami ucapan orang. Faktanya ada bahasa itu. Al-abdu yukra'u bil aso wal hurru takfihi al-isyarah. Jadi kalau orang yang berpikirnya terbuka saja yang bisa diomongin. Kalau berpikirnya sudah jumut, ya kebalikannya terbuka kan. Itu namanya tibak ya. Kesesuaian ibarah gitu. Karena al-hurru lawannya al-abdu. Al-hurru maksudnya orang yang pikirannya terbuka. Al-abdu bukan berarti harus budak, tetapi yang pikirannya begitu ya. Sama dengan di Al-Quran itu orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Cara menjawabnya tangan Allah tidak terbelenggu. Saya orang Pamekasan, jadi tersinggung sekali kalau dibilang Pamekasan kecolongan. Siapa yang nyolong? Allahumma dinah dasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.